pada Latsar CPNS tahun 2025 mengenai profil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis di bawah bimbingan Ibu Dr. Andes Luwita Saleh, MPSSP. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifkin Opandani Permana dari Angkatan 6 Ciamis, kelompok 4, NDH 28. Jabatan saya di sini sebagai penyuluh pertanian ahli pertama di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis adalah perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Dinas ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan pangan, serta membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Visi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis yaitu mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Sedangkan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis yang pertama, meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian unggulan. Yang kedua, mendorong diversifikasi dan keamanan pangan yang merata dan terjangkau. Yang ketiga, memperkuat kelembagaan petani dan penyuluh melalui pembinaan berkelanjutan. Yang keempat, mendorong inovasi dan teknologi tepat guna dalam bidang pertanian. Yang kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang pertanian dan pangan yang akuntabel dan responsif. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dikepalai oleh seorang kepala dinas yang membawahi sekretariat yang terdiri dari subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, dan kelompok jabatan fungsional, dan membawahi 5 bidang yang terdiri dari bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang penyuluhan, dan bidang ketahanan pangan. Tugas dari seorang penyuluh pertanian, yang pertama, melaksanakan kegiatan penyuluhan, yang kedua, evaluasi, dan yang ketiga, pengembangan metode penyuluhan. Sedangkan fungsi dari seorang penyuluh pertanian yaitu yang pertama, edukasi dalam pendidikan non-formal, yang kedua, pendampingan dan konsultasi, yang ketiga, penyebaran inovasi teknologi, yang keempat, pemberdayaan petani, yang kelima, fasilitator dan mediator, dan yang keenam, monitoring dan evaluasi. Layanan yang diberikan sebagai penyuluh pertanian, yang pertama, layanan edukasi dan pelatihan, yang kedua, layanan informasi dan teknologi, yang ketiga, layanan fasilitas akses, yang keempat, layanan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani, yang kelima, layanan konsultasi dan pendampingan, dan yang terakhir, layanan monitoring dan evaluasi. Berikut contoh layanan yang diberikan. Yang pertama, kunjungan lapang, yang kedua, penemu kembangan kelompok, yang ketiga, pendampingan RDKK, dan yang keempat, respon cepat. Standar layanan yang harus diberikan oleh seorang penyuluh pertanian, yang pertama, pelayanan registrasi kelompok tani, yang kedua, penerbitan spesifikasi kelas kemampuan kelompok, yang ketiga, penyebar luasan informasi dan teknologi pertanian melalui Posludes, yang keempat, pendampingan penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok. Layanan yang telah diberikan oleh seorang penyuluh pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat membantu dalam pencapaian tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, di antaranya meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan ketahanan pangan, dan pelayanan publik, akuntabilitas, serta kepuasan masyarakat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh seorang penyuluh pertanian dalam memastikan kinerja pelaksanaan tugasnya menjadi lebih baik dalam perwujudan Smart ASN, yang pertama, penerapan teknologi digital, yang kedua, peningkatan kompetensi diri, yang ketiga, berorientasi pelayanan dan solutif, yang keempat, adaptif dan kolaboratif, dan yang kelima, integritas dan profesionalisme. Demikian pemaparan tugas individu agenda 3 mengenai profil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.